Di episode sebelumnya, Ivan dihadapkan dengan seekor ular raksasa. Ivan juga menggunakan skill yang baru saja ia pelajari untuk menghabisi ular itu. Dan pada akhirnya, kita menuju ke episode selanjutnya. Terlihat di situ, Ivan mengumpulkan banyak sekali organ dalam milik ular raksasa. Ya, semua bisa terkumpul sebanyak itu berkat teknik bela diri yang baru saja ia pelajari. Meskipun Nalan berkata teknik tingkat kuning tinggi sangatlah sulit untuk dipelajari, bahkan para jenius membutuhkan 3 bulan untuk mempelajarinya. Tapi, nyatanya Ivan bisa mempelajari itu dengan cepat. Ya, karena teknik itu sudah disederhanakan saat Ivan membawanya ke bumi. Jadi dia bisa dengan mudah menguasai teknik itu. Ivan berpikir apabila Nalan tahu dia sudah menguasai teknik itu pada hari ini juga dan berhasil menerobos ke puncak ranah kekuatan batin, mungkin Nalan akan pingsan. Waduh. Tapi pada tahap untuk bisa berkembang di ranah itu, beberapa hari ini Ivan habiskan untuk memakan organ dalam dari hewan-hewan liar. Mengenai rasa, ya gak usah ditanya lah. Waduh. Sebelum pergi pulang, Ivan merasa ia harus mengumpulkan sedikit lagi organ dalamnya. Ia juga berpikir untuk mencari daging binatang liar dan juga buah-buahan untuk diberikan kepada Ruo-Ruo dan juga paman kedua atau paman Yan. Namun, secara tidak diduga ada sebuah serangan secara tiba-tiba. Untungnya Ivan bisa menyadari serangan itu dan bisa menghindarinya. Ivan meminta para penyerang itu untuk keluar menambahkan dirinya. Dan hingga pada akhirnya mereka pun menambahkan diri. Salah satu penyerang itu memuji Ivan karena bisa menyadari keberadaan mereka. Ivan bertanya kepada para penyerang atau assassin itu tentang orang yang mengirim mereka untuk menghabisi dirinya. Dan nama yang paling dicurigai adalah Lan Xin-er. Bukan tidak mungkin karena orang yang berkonflik dengannya akhir-akhir ini hanyalah dia. Kata si assassin, Ivan tidak perlu tahu. Intinya dia berkata ada seseorang yang membayarnya dengan mahal untuk menghabisi Ivan. Mereka mulai bergerak dan berusaha menyerang Ivan. Tebasan pedang tajam dihantamkan ke arah Ivan. Tapi dengan serangan seperti itu saja, bagi Ivan itu sangatlah rewel. Ia langsung memberikan serangan balik ke arah assassin yang menyerangnya. Karena Ivan merasa Ruo-Ruo akan khawatir karena ia terlambat pulang. Oleh karena itu, Ivan akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Ivan langsung melancarkan teknik pukulan bayangan. Dan puluhan bahkan ratusan tinjuan langsung menghantam para assassin itu. Perlu diketahui juga, para assassin itu berada di tahap kultivasi yang beragam. 1. Berada di ranah kekuatan batin tingkat akhir. 2. Tahap awal ranah kekuatan batin. Dan ada 3 orang yang berada di tahap akhir ranah penempaan tulang. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, Ivan merasa orang yang merekrut mereka sangatlah rugi karena mengeluarkan uang yang banyak tapi dengan kualitas yang ampas. Para assassin itu sangat kaget karena Ivan mempelajari teknik bela diri. Padahal informasi yang disampaikan adalah Ivan berada di ranah penempaan tulang dan tidak mengerti teknik bela diri. Waduh, info busuk nih. Oh, apa mungkin informasi yang kalian terima itu salah? Assassin itu berpikir, dengan kekuatan Ivan yang luar biasa, mungkin saja dia bisa menghabisi mereka dengan mudah. Tapi herannya, Ivan tidak melakukan itu. Dengan menginjak assassin itu, Ivan dengan nada menekan, mempertanyakan identitas orang yang mengirim mereka. Apabila mereka memberitahu, dia akan mengampuni mereka. Tapi ya, seperti assassin pada umumnya, mereka selalu menjaga informasi yang sudah dibayar oleh pihak penyewa. Mereka lebih baik dihabisi daripada memboncorkan informasi. Ya, mereka juga organisasi assassin terbesar di kota Liuyun. Jadi tak mungkin juga mereka akan membocorkan informasi karena mereka sudah dibayar dengan mahal. Ivan menatap sinis ke arah assassin itu. Ia juga tak menyangka apabila dia memiliki backingan yang kuat. Jadi, dengan begitu Ivan tak akan mempersulit mereka. Ivan mencoba membayar mereka 2 kali lipat untuk menghabisi orang yang mengirim mereka. Assassin itu menolak tawaran Ivan karena mereka adalah assassin profesional, jadi mereka tak akan menerima suap.
Tapi setelah Ivan memperlihatkan bongkahan emas mulia yang mengkilau dan besar, mata assassin itu langsung melotot. Dan pada akhirnya, ya, namanya juga manusia ya guys ya, pastilah tak bisa menahan hawa nafsu. Ya, mereka menerima emas itu dan siap menerima perintah Ivan. Ia juga menjamin tak akan ada assassin lain yang akan berani mengambil perintah untuk menghabisi Ivan di kota ini. Dan mengenai perintah yang Ivan perintahkan, mereka meminta sedikit waktu dan mereka akan melaporkan pada Ivan apabila misi mereka berhasil. Ivan pun memuji mereka dan ia juga menyuruh mereka untuk segera pergi. Ivan tidak peduli siapapun lawannya karena dia berani mengincar nyawanya, jadi dia akan memberikan pelajaran pada orang itu. Di sisi lain, Ivan juga harus membeli beberapa teknik bela diri lagi sebelum ia melakukan hal lainnya. Setidaknya Ivan harus berhasil menerobos ke ranah transfusi darah apabila dia ingin berjalan dengan santai di kota Liyuyun. Kita kali ini langsung menuju ke keesokan harinya. Di tengah ramainya orang-orang berlalu lalang, di situ terlihat ada seseorang yang gak asing bagi kita. Ya, tak salah lagi, mereka adalah Lan Xin'er dan juga Lin Yunkai. Lan Xin'er suasana hatinya sedang tidak baik karena dia sangat kesal sama Nalan. Ya, alasannya sudah jelas kenapa dia bisa kesal. Karena di episode kemarin, Nalan membela Ivan dan juga kelompoknya. Tak hanya itu saja, Nalan berani bermusuhan dengan dirinya hanya demi melindungi kelompok Ivan. Di situ Lan Xin'er sangat tantrum dan terus-terusan memaki Nalan. Sedangkan Lin Yunkai mencoba untuk menenangkan Lan Xin'er. Ia menyuruh untuk tidak memperdulikan Nalan. Dan ia juga memberikan sebuah jepit rambut emas yang ia beli dari pavilion 10.000 harta. Dengan hadiah itu, ia meminta Lan Xin'er untuk tidak marah-marah lagi. Ya, karena menerima hadiah itu, Lan Xin'er pun bisa tenang. Tapi ketenangannya tak bertahan lama setelah ia melihat Ivan masih bisa berkeliaran dan sehat walafiat. Ia sangat marah dan langsung meninju Lin Yunkai. Waduh, karena kenapa? Ya, karena Lin Yunkai sudah berjanji kepada Lan Xin'er untuk menghabisi Ivan. Tapi sekarang Ivan masih baik-baik saja. Ternyata pelakunya Lin Yunkai toh. Sambil menahan sakit karena pukulan Lan Xin'er, Lin Yunkai menjelaskan bahwa dia sudah mengeluarkan banyak sekali uang untuk merekrut kelompok assassin terbaik di kota untuk menghabisi Ivan. Dan tak mungkin mereka bisa gagal. Sambil berjalan menuju ke arah tempat Ivan, Lan Xin'er memaki-maki Lin Yunkai karena dia tak bisa diandalkan. Dan panel pun langsung berpindah menuju ke aula utama pavilion 10.000 harta. Di dalam situ terlihat banyak sekali orang. Di tengah itu terlihat Ivan dan juga Nalan sedang mengobrol santai. Di situ Ivan meminta sebuah teknik bela diri kepada Nalan. Nalan yang mendengar permintaan Ivan sangat heran. Ya, padahal Ivan baru saja membeli sebuah teknik bela diri tingkat kuning tinggi. Malah sekarang dia ingin membeli lagi. Ivan meminta Nalan untuk tidak perlu tahu soal itu. Lagian juga dia sekarang lagi kebanyakan uang dan bingung untuk apa. Waduh, Mimin malah lagi bingung cari duit. Ivan malah bingung ngabisin duit. Waduh, beli kopi aja susah ini. Ada. Nalan yang mendengar kata duit, langsung matanya beruang-uang. Gak perlu pikir panjang, dia langsung memberikan sebuah buku teknik bela diri kepada Ivan. Ya, itu adalah teknik tingkat kuning tinggi, sama dengan yang Ivan beli sebelumnya. Nama teknik itu adalah langkah bunga mekar yang mengembang. Bentar, setelah Mimin lihat-lihat dan memandang Nalan, kok kayak gak asing ya? Mungkin perasaan Mimin aja dah. Ivan yang melihat teknik itu, ia langsung mengambilnya. Ia juga mengingatkan Nalan apabila dia memiliki teknik tingkat tinggi lain. Ivan meminta Nalan untuk memberitahu dirinya. Gak ada angin, gak ada hujan. Sosok makhluk halus tanpa diundang langsung ikut nimbrung. Ya, dia adalah Lan Xin'er. Di situ ia menghina Ivan dan menyebut Ivan sebagai orang kampung miskin. Dengan sombongnya, ia berbicara kepada Nalan apabila semua barang yang Ivan inginkan akan ia beli 3 kali lipat lebih tinggi. Namun, Nalan dengan ramainya, ia memberitahu kepada bedengek satu ini apabila aturan yang dijalankan pavilion 10.000 harta tidak bisa diubah. Orang yang mampu menawar harga tertinggilah yang akan menang.
Masih dengan nada sombongnya, Lan Xin-er menganggap Nalan sedang bercanda karena ia berpikir mana mungkin orang liar seperti Ivan bisa membeli dengan harga lebih tinggi daripada dirinya. Ia bersumpah apabila Ivan bisa melakukannya, ia siap merangkak keluar dari pavilion dan disaksikan oleh orang-orang. Waduh, nantang nih. Dengan tersenyum kecil, Ivan mencoba mengkonfirmasi perkataan Lan Xin-er. Dan ya, Lan Xin-er pun berkata dengan tegas bahwa dia tak akan mengingkari janjinya. Toh juga sudah ada banyak saksi yang mendengarnya. Dan ia juga menegaskan apabila Ivan tak bisa melakukannya, ia akan meminta Ivan untuk bersujud dan mencium kakinya. Waduh. Dengan santainya, Ivan memberikan sebuah benda berwarna emas kepada Nalan dan meminta Nalan untuk mengurus semua pembayarannya. Cekar! Semua orang dibuat melongo melihat benda itu. Emang apa itu, Bang? Ya, itu adalah token awan Imperial. Token itu adalah sebuah token yang diberikan eksklusif bagi pelanggan VVIP. VVIP loh ya, bukan VIP. Dari pavilion 10.000 harta, yang mana menggambarkan status tertinggi di antara yang lain. Apabila ada harta yang diinginkan oleh pemegang token di toko-toko lain, pemegang token dapat memilih harta-harta tersebut tanpa proses pelelangan. Dan yang paling penting, token itu bisa dibuat sebagai kredit di pavilion 10.000 harta. Semua orang sangat penasaran dengan latar belakang Ivan sebenarnya. Ivan bisa mendapatkan token itu berawal dari beberapa hari yang lalu. Tepatnya saat ia berhasil mengobati Paman Muyan di pavilion 10.000 harta. Di saat itu juga Nalan merengek kepada Ivan untuk menjual salah satu herbal penyembuh itu. Tapi Ivan agak enggan dan mengingatkan Nalan bahwa dia masih memiliki hutang kepada dirinya. Dan di saat itu juga Nalan langsung memberikan token itu untuk menukar salah satu herbal penyembuh milik Ivan. Jedar, kena mental udah Lan Xin-er. Ya karena dia tak memiliki token itu. Bahkan ayahnya saja tak sanggup untuk memilikinya. Sekarang gantian, Ivan lah yang akan bersikap sombong di hadapan Lan Xin-er. Ivan mengejek Lan Xin-er yang katanya bisa menawar dengan harga 3 kali lipat lebih tinggi darinya. Tapi Ivan bisa menawar 30, 300, bahkan 3.000 kali lipat dari harga aslinya. Kalau Nona Lan tak bisa menawar harga yang lebih tinggi, kamu boleh mulai merangkak sekarang. Tak lama kemudian, Lin Junke datang di tempat itu. Ia mencari keberadaan Lan Xin-er. Dia bertanya kepada salah satu orang yang ada di situ. Ia juga menjelaskan ciri-ciri dari Lan Xin-er, seperti cantik banget, bagaikan peri, penuh pesona, dan lain-lain pokoknya. Orang itu bingung dengan semua perkataan itu. Namun setelah ia ingat sesuatu, ia langsung menunjukkan keberadaan Lan Xin-er. Ya, dia sedang ditertawai banyak orang yang ada di situ karena dia sedang berangkat di lantai. Lin Junke sangat kaget melihat orang yang paling ia cintai melakukan hal yang seperti itu. Di sisi lain, Lan Xin-er menangis dan hanya bisa mengumpat kesal di dalam hati. Ya, karena ini adalah pertama kalinya ia dipermalukan seperti ini. Dengan menatap ke arah Lan Xin-er, Ivan berkata dengan tegas kepadanya, Nona Lan, kalau kamu berpikir bahwa aku orang yang mudah direndahkan, kamu salah besar. Aku, Ivan, gak suka dengan masalah. Tapi, aku juga gak takut dengan masalah. Kalau kamu berani memprovokasiku lagi, kau akan berakhir seperti ini. Setelah mempermalukan Lan Xin-er, Ivan mengucapkan sampai jumpa kepada dia. Lin Junke langsung lari ke arah Lan Xin-er dan mempertanyakan kondisi Lan Xin-er sekarang. Lan Xin-er yang telah dipermalukan oleh Ivan, ia berkata kepada Lin Junke apabila ia berubah pikiran, dia tak mau menghabisi Ivan lagi, melainkan dia akan membuat kehidupan Ivan lebih buruk dari kematian. Lin Junke tidak tahu bahwa orang yang menindas Lan Xin-er adalah Ivan. Ia mengonfirmasi kepada Lan Xin-er apakah itu tadi Ivan. Dan Lan Xin-er dengan menangis membenarkannya. Ia juga menjelaskan saat Ivan mempermalukannya. Ia meminta Lin Junke untuk bisa menangkap Ivan. Kalau tidak, lupakan soal pernikahannya. Waduh. Dengan tegas Lin Junke mengingatkan Lan Xin-er bahwa Ivan adalah orang misterius yang mencuri teknik pemindahan gunung dan rencana kenaikan surgawi darinya. Lan Xin-er yang mendengarnya terkejut.
Di situ Lin Yunkai memberitahu bahwa dia tahu kalau Lan Xin'er ingin sekali mendapatkan izin masuk ke tanah suci untuk berkultivasi. Maka dari itu, ia berpikir untuk memberikan Lan Xin'er rencana kenaikan surgawi. Tapi dia tidak berpikir kalau dia akan dihalangi oleh Yifan saat mendapatkannya. Lin Yunkai juga menjelaskan apabila dia sudah mengirim orang-orangnya untuk mengejar Yifan. Tapi Yifan menggunakan semacam trik untuk dapat kabur dari mereka. Dan sejak itu juga, dia tidak pernah terlihat lagi. Ya, kalau kalian ingat tahulah, Yifan pada saat itu kemana? Wadah. Lan Xin'er yang mendengarnya makin panik dan penasaran dengan asal-usul Yifan yang sebenarnya. Dan dia tidak bisa tinggal diam, dia harus memberitahu ayahnya. Scene kini beralih di bumi. Di distrik terpencil, terdapat beberapa bangunan rumah susun. Dan disitulah tempat tinggal Yifan di dunia nyata. Di atas meja di samping tempat tidur Yifan, terdapat buku teknik bela diri yang baru saja Yifan beli dari Nalan. Ya, teknik langkah bunga mekar yang mengembang. Teknik itu memiliki 108 variasi yang sebetulnya sangat kompleks. Tapi setelah disederhanakan oleh aturan di bumi, buku itu menjadi sederhana dan mudah difahami. Bahkan hanya butuh 1 malam saja untuk mempelajari semua isinya. Dengan kekuatan dari teknik pukulan bayangan digabungkan sama kecepatan dari langkah bunga mekar yang mengembang, ia berpikir apabila dikejar oleh Master Rana puncak transfusi darah, ia pasti mampu untuk memberikan perlawanan yang baik. Yifan pun mulai bangun dari tempat tidurnya dan berniatan untuk membeli beberapa bahan kultivasi, lalu kembali ke dunia lain. Namun saat ia membuka pintunya, ia harus dikagetkan dengan kehadiran seorang tante-tante penjaga kos. Lebih tepatnya, dia adalah Guo Yao. Ia cukup kesal kepada Yifan karena ia mengirim pesan kepada Yifan tapi tidak dibalas oleh Yifan. Dan ia juga mengetuk pintu kamar Yifan tapi tidak ada balasan sama sekali. Yifan meminta maaf kepada tante kos dan dia beralasan bahwa dia sedang tidur jadi tidak menyadari semua itu. Tapi dengan tatapan penuh amarah, tante kos meminta Yifan untuk tidak terlalu banyak alasan. Dan ia juga menagih uang sewa kepada Yifan karena Yifan sudah janji untuk bayar hari ini. Yifan langsung memberikan uang kepada tante kos itu. Dan Yifan juga meminta maaf bahwa hanya segitu saja uang yang ia miliki saat ini. Dan ia berjanji akan membayar semuanya di bulan depan. Sambil menarik kerah baju Yifan, tante kos bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Yifan. Ya, meskipun Yifan adalah seorang driver makanan, Yifan masih bisa menghasilkan uang 3-4 ribu setiap bulannya. Yifan masih sehat dan muda. Oleh karena itu, bagaimana bisa Yifan tak sanggup membayar sewanya? Ya, semua itu terjadi karena Yifan kembali ke bumi hanya pada malam hari saja. Jadi dia hanya bisa mendapatkan sedikit uang. Jadi wajar dia tak sanggup bayar sewa. Tapi dengan kerendahan hati tante kos, ia mengembalikan uang milik Yifan. Karena ia berpikir Yifan tidak bisa hidup dengan uang 200 yuan saja. Tapi bulan depan Yifan harus membayarnya. Yifan sangat berterima kasih kepada tante kos. Ya, meskipun Yifan memiliki harta yang berlimpah di dunia lain, bisa makan dan minum tanpa khawatir. Tapi di bumi, dia hanyalah driver makanan biasa. Dia hidup penuh dengan ketidakcukupan, penghasilan yang pas-pasan. Bahkan dia berpikir untuk mencoba menjadi kaya dengan menyakiti dirinya saja dan mencairkan asuransi. Di tengah pemikirannya, tiba-tiba ada sebuah telepon masuk dan ia pun mengangkat telepon itu. Rupanya telepon itu berasal dari ayahnya. Yifan bertanya perihal ayahnya menelpon dirinya. Dan seketika ekspresi Yifan berubah dan ia berkata bahwa ia akan segera ke sana. Dan kita pun beralih pada malam hari, tepatnya di sebuah rumah sakit Hangzhou. Ya, tentu saja kabar yang tidak mengenakan yang disampaikan oleh ayahnya. Karena sudah jelas sekarang Xin berada di rumah sakit. Di situ terlihat seorang wanita atau ibu dari Yifan tengah tak sadarkan diri karena menjadi korban tabrak lari oleh seorang yang mengendarai mobil dengan mabuk. Ayah Yifan tak kuasa menahan tangisnya karena biaya yang diperlukan untuk mengobati ibunya sangatlah mahal. Bahkan dia sudah menggadaikan rumahnya dan meminjam uang kepada saudaranya. Namun
biaya yang sangat mahal. Ya, biayanya masih kurang 300.000 yuan. Itu juga masih tidak ada jaminan ibu Ivan bisa bangun dalam waktu dekat. Ayah Ivan meminta maaf kepada Ivan karena telah gagal sebagai orang tua. Ivan mencoba untuk terlihat tangguh di hadapan ayahnya. Dan ia juga meminta ayahnya untuk tidak berkata seperti itu. Karena mereka adalah keluarga. Ivan berjanji akan mencari cara untuk dapat membayar sisa dari biaya pengobatannya. Dan Ivan pun mulai pergi dari tempat itu. Di luar rumah sakit, Ivan menghela nafas dan berkata, ternyata benar. Sesuatu tali akan putus di titik terlemahnya. Dan nasib buruk selalu menimpa yang miskin dan susah. Di tengah itu tiba-tiba Ivan mendengar suara keributan. Dan ternyata ada seseorang gadis yang sedang disandra atau mau diculik. Ya, diculik kayaknya. Terlihat juga sebenarnya gadis itu memiliki beberapa pengawal, tapi mereka dapat dilumpuhkan oleh para penculik itu. Wanita itu berteriak untuk melepaskan dirinya. Si penculik itu meminta wanita tersebut untuk diam dan ikut bersama mereka. Kalau dia tidak mau, mereka akan membuat wanita itu menderita. Tapi dengan cepat, Ivan datang dan memberikan tendangan yang sangat kuat. Tak berhenti dengan satu orang saja, Ivan terus mengajar para penculik itu satu persatu. Seseorang yang sepertinya pemimpin penculik itu tak menduga dengan kedatangan Ivan. Ia meminta para saudaranya untuk menghabisi Ivan. Tapi ya, dengan keterampilan Ivan yang sudah mempelajari seni bela diri dari buku teknik dunia lain, Ivan bisa dengan mudah menghajar para penculik itu. Calup, calup, calup. Mereka semua pun terkapar, tak berdaya di hadapan Ivan. Tersisa hanya pemimpin dari penculik itu saja. Ia sangat tak percaya dengan keterampilan Ivan yang bisa mengalahkan para saudaranya dengan mudah. Ia juga bingung dengan seni bela diri yang digunakan oleh Ivan. Dan dalam sekejap, tangan Ivan sudah ada di hadapannya. Dalam. Dan ya, para penculik itu pun dapat dilumpuhkan oleh Ivan. Ivan kemudian mempertanyakan kondisi dari wanita itu. Meskipun Ivan tak mengerti mengapa orang-orang itu mengincar wanita itu, tapi ia meminta wanita itu untuk segera pulang. Wanita itu berterima kasih kepada Ivan, dan ia juga meminta Ivan untuk mengantarnya pulang. Tapi Ivan menolak permintaan itu, karena dia masih ada pesanan yang harus ia antar. Kalau ia terlambat, ia takut nanti dapat bintang 1. Ivan bisa memanggil polisi untuk sekarang apabila wanita itu takut. Tapi dengan memegang dan memohon kepada Ivan, wanita itu berkata akan membayar Ivan apabila Ivan mau mengantar dirinya. Ivan yang posisinya lagi butuh uang mendengar kata uang, ia langsung membuang jaketnya dan memilih untuk mengantar wanita itu. Waduh, bintang 1 nih. Dan pada akhirnya, Ivan pun sekarang berada di kediaman dari keluarga Tang. Terlihat dengan kondisi kediaman yang mewah. Tak salah lagi, wanita itu adalah putri dari keluarga ternama. Perlu kalian ketahui juga, Ivan di sini menyamarkan namanya sebagai Choyu. Ya, entah kenapa dia menyamarkan namanya. Saya juga tidak tempe. Wanita itu berkata kepada Ivan apabila dia harus memberitahu keluarganya terlebih dahulu apabila dia sudah aman. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan marah-marah. Ya, suara itu adalah suara dari wanita ini. Ya, wanita ini. Dia menghukum bawahannya dengan duduk di atas durian. Waduh. Ia sangat marah karena para bawahannya gagal untuk melindungi adiknya. Dan sekarang keberadaan adiknya malah tidak diketahui. Ia mengancam bawahannya apabila adiknya terjadi apa-apa. Ia meminta para bawahannya untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Waduh, kejam kali ya. Ya, perlu diketahui ternyata nama wanita yang ditolong oleh Ivan adalah Rongrong. Di tengah kakaknya yang marah-marah, Rongrong langsung menangis dan memanggil kakaknya. Ia langsung memeluk kakaknya dan menyesal karena dia berani pergi sendiri. Sebagai kakak yang sayang adik, si kakak menenangkan Rongrong dan memintanya untuk tidak menangis. Baginya yang penting Rongrong selamat itu sudah jauh lebih baik. Sedangkan bagi Ivan hanya bisa melihat dan tersenyum melihat pemandangan yang mengharukan itu.
Dan ya, bersambung ya teman-teman.